Apa pengidap autoimun aman untuk berpuasa? Boleh. Jadi pasien-pasien yang mengidap penyakit autoimun aman untuk berpuasa. Hanya perlu memperhatikan beberapa hal seperti jangan lewatkan sahur. Jadi memang dengan sahur udah pasti dia akan mendapat asupan nutrisi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi sahurnya jangan sampai lewat ya. Hindari makanan yang tidak boleh dikonsumsi penderita autoimun. Yang tadi sudah dibilang ya, gluten tadi itu kurangi. Konsultasi tentang obat yang perlu diminum. Jadi Bapak Ibu misalkan sekarang masih on treatment dalam terapi untuk mengatasi kondisi autoimunnya, ayo konsultasi, obat jangan sampai putus, kondisi periksa darah dan lain-lain itu harus tetap dilakukan ya. Kemudian penuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Jangan sampai kekurangan cairan malah jadi amburadul, daya tahannya makin ambrul. Ya, next. Terus ngefek nggak kalau misalkan kita mengkonsumsi uh, makanan yang mengandung antioksidan? Ya, sangat membantu. Jadi dengan cara mengkonsumsi makanan sumber makanan yang mengandung antioksidan, itu oksidan-oksidan radikal bebas yang ada di dalam tubuh biasanya bisa ditangkap dan bisa dinetralisir. Sehingga pasien-pasien dengan autoimun, gejala-gejala kondisi peradangan itu bisa diatasi, direndahkan kondisinya. Paling tidak sedikit direndahkan daripada sama sekali tidak. Ya, jadi nanti ada kombinasi dengan obat-obatan reguler Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh dokter pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Nah, kekebalan tubuh pada pengidap autoimun itu penting untuk dijaga, tadi saya sudah katakan, agar terhindar dari infeksi virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Ya. Jadi, next, apa manfaat air inhalasi hidrogen untuk bantu perawatan penyakit autoimun? Apa ada manfaatnya? Next slide. Slide selanjutnya. Ya, oke. Okay. Ada manfaatnya nggak? Next. Nah, dengan pemberian hidrogen secara inhalasi atau minum, ya, itu berpotensi sebagai sumber antioksidan dan antiinflamasi yang poten, sehingga mengurangi risiko terjadinya kematian sel secara terprogram, namanya apoptosis, kemudian kerusakan jaringan hingga kerusakan organ. Itu sudah ada dari jurnal Medical Gas Research 2014 ya. Jadi memang antioksidan itu melakukan pekerjaannya dengan baik dengan cara menangkap free radikal oksidan yang bebas di dalam tubuh kita ya, nanti akan dinetralisir dan akan dibuang keluar. Ya, next. Terus inhalasi air hidrogen memiliki efek antiinflamasi jelas ya, antioksidan, anti-apoptosis tadi ya. Itu sudah dilaporkan juga jurnal mikrobiologi dan penyakit infeksi 2017. Ini juga sudah dilaporkan dari 2017. Kemudian next, gas hidrogen itu dapat mengatur aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Jadi dia dapat meningkatkan top up kondisi antiinflamasi di dalam tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh kita akan ditingkatkan. Kemudian menghindari terjadinya kematian sel yang berlebih. Jadi memiliki potensi untuk menyembuhkan atau paling tidak memperbaiki terutama banyak penyakit sistemik, penyakit yang ada di dalam tubuh kita secara menyeluruh ya. Secara umum itu sudah dilaporkan di Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020. Ya. Next. Nah, seperti Bapak Ibu tahu, mungkin pada saat pandemi infeksi corona ini, banyak orang bicara mengenai sitokin. Sitokin itu sebenarnya antibodi kita, proses peradangan yang terjadi di dalam tubuh, itu dipicu oleh salah satu satpamnya, salah satu namanya sitokin. Sebenarnya dia baik, hanya saja kalau misalkan dia terlalu tinggi kondisinya, maka efek yang ditimbulkan akan semakin berat. Ya.
Dengan cara mengaktifasi sitokin yang akan memicu kondisi peradangan, respon imun kita dapat diturunkan dengan mengkonsumsi air hidrogen. Seperti kita tahu, kalau autoimun, proses peradangannya jadi banyak kemerahan di permukaan tubuh. Nanti mungkin kalau ada testimoni nanti pasti salah satu keluhannya adalah peradangan yang terjadi di tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi air hidrogen, proses peradangan tadi itu bisa direndahkan, Bapak Ibu. Sehingga memang jadi kondisinya akan lebih teratasi, akan lebih baik. Otomatis. Coba nanti kita dengarkan ya. Ini Current Pharmaceutical Design 2013 sudah dilaporkan. Next. Kemudian konsumsi air hidrogen harian yang mengandung hidrogen menunjukkan kemanjuran. Jadi memang ada bukti pada pasien-pasien psoriasis yang tadi permukaan kulitnya kemerahan itu diberikan intervensi dengan mengkonsumsi air hidrogen tiap hari. Nah, ternyata membaik. Nah, disinilah dari sinilah jurnal-jurnal ini yang tadi Pak Leo sudah katakan. Ini di report Molecular Medicine 2015. Ya, next. Kemudian hidrogen memberikan efek yang mirip seperti insulin untuk bantu terapi. Ya, hanya saja mungkin Bapak Ibu harus tahu bahwa tipe 1 adalah insulin dependent diabetes. Jadi memang bukan menggantikan, hanya saja mengurangi penggunaan insulin gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada diabetes tipe 1 kemungkinan besar itu akan suntik terus. Nah, misalkan suntiknya 8 unit apa 10 unit, mungkin dengan adanya menggunakan mengkonsumsi hidrogen itu penggunaan insulin akan lebih rendah ya. Next. Bagaimana cara kerja hidrogen pada tubuh manusia? Air dan inhalasi hidrogen yang diminum masuk ke dalam tubuh dan pencernaan ya, diserap sampai ke sel-sel tubuh, nanti diangkat dari pembuluh darah, didistribusikan ke seluruh tubuh sampai ke sel, di sel akan diintervensi, digunakan sebanyak mungkin hingga tercapai efek antiinflamasinya ya, karena dia molekulnya sangat ringan, bisa masuk sampai kemana ya. Next. Kalau inhalasi bagaimana, Dok? Kalau inhalasi biasanya dari hidung akan masuk ke rongga paru-paru sampai ke alveoli, seperti Bapak Ibu tahu, alveoli pertukaran gas, ya, CO, hidrogen, oksigen akan masuk, terhirup, nanti di situ ada pembuluh darah, arteri pulmonalis, vena pulmonalis akan terisi dengan hidrogen. Maka masuk ke dalam jantung, dipompa ke seluruh tubuh, gitu ya.